Shalom Bapak Ibu, apa kabar saudara? Saya percaya Tuhan senantiasa memberi yang terbaik buat hidup kita, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh salam kiri kananmu yang di rumah, katakan Tuhan Yesus ada bersama dengan kita saat ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang luar biasa dan perkasa. Sebab itu Tuhan, kami mau meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Mari seluruh jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya. Kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, surga nyata penuhiku. Terima sukacita dari surga mengalir di dalam setiap rumah umat Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Oh haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menuhiku. Mari semua bertepuk tangan. Haleluya. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Amin. Memberikan sukacita dan kekuatan yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata
mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya, jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Haleluya. Engkau hebat Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya, indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa. Mari semua jemaat Tuhan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat bagi kami. Engkau dahsyat bagi kami. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab itu Tuhan, kami akan tetap berkata, kami mengasihi dan mencintai di dalam situasi apapun Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita katakan, Berfirman Yesus, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. tiada yang mustahil
di dalam setiap musim hidup kami. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Mari berfirmanlah Bapa. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Sebab tiada yang mustahil bagimu. Bagimu Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Sebab tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, 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 ku percaya padamu. Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Kami berikan sorak-sorai hanya bagi-Mu. Kami hanya berikan segala nyanyian dan pujian kami hanya kepada Allah kami yang hidup. Sebab itu kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu. Yang layak disembah, Nama di atas segala nama. Yang layak Oh ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan. Kuasa-Mu tak berubah, kuasa-Mu tak berubah. Kuasa-Mu sanggup, kuasa-Mu sanggup memulihkan, memberi kemenangan, memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, berfirmanlah di tengah kami, bersabdalah di tengah kami, sebab firman-Mu berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau yang layak, Amin. Kau yang layak Tuhan. Allah yang hidup. Terima sembah. Kau yang sanggup memberi kesegaran Amin. Amin. Percaya. bagi jiwa dan roh kami. Engkaulah harapan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, Seperti yang kau. tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, Amin. aku tidak akan takut. Yes. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sebab Yesus Kristus tetap sama, Ya. baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dia telah berfirman, Yes.
Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kita tidak percaya sekalipun, Dia tetap setia. Amin. Dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan bagi manusia, bagi Allah kita tiada yang mustahil. Sebab Yesus yang saudara sembah dan saya adalah Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Apapun kondisimu, Tuhan katakan, Dia mengasihi engkau. Dia tetap ada di samping. Dia adalah Allah Immanuel. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, dalam beberapa detik ini, bolehkah taruh tanganmu di dada? Katakan kepada Tuhan, berfirmanlah secara pribadi kepadaku Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Percaya padamu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, kami percaya, ku percaya padamu. Ya Tuhan, haleluya, haleluya. Kami percaya akan firman-Mu, kami percaya akan janji-Mu yang tiada pernah berubah. Sebab itu Tuhan, kami taruh harapan dan masa depan kami di tangan Tuhan kami yang kuat dan dahsyat. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom Jemaat Abalov Taman Palem. Doa saya untuk kita semua selalu sehat dan sejahtera di dalam Tuhan. Secara khusus Jemaat Abalov Taman Palem belajar yaitu modeling. Bagaimana Yesus memberikan sebuah contoh kepada kita semua dalam Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di dalam ayat yang kita baca, kita mau belajar bersama-sama di dalam perjalanan ke depan sebagaimana Yesus melakukan, maka kita juga perlu melakukan hal yang sama. Dan kepada Jemaat Abalov Taman Palem, saya merasa ada satu pesan yang khusus diberikan kepada kita semua, dan saya mengambil dari Lukas 4 ayat 18-19 sebagai sebuah gambaran bagaimana Roh Tuhan sudah mengurapi Yesus, dan Roh yang sama, Roh Tuhan akan mengurapi setiap saudara untuk melakukan pekerjaan sama seperti yang Yesus sudah lakukan. Ya, ayat ini adalah ayat yang sebenarnya dikatakan Roh Tuhan yang mengurapi Yesus. Setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita juga menerima urapan yang sama. Demikian firman Tuhan, saya ingin kita membacanya bersama-sama. Karena ini pasti terjadi buat hidup kita. Roh Tuhan ada padaku.
Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca, saya menemukan ada beberapa hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan roh Tuhan ada pada Yesus dan dia telah mengurapi Yesus. Dan saya percaya roh Tuhan yang sama, roh Yesus juga, dia yang ada dalam diri kita dan dia juga yang sudah mengurapi kita. Engkau adalah umat yang diurapi oleh Tuhan. Roh Tuhan ada dalam hidupmu dan engkau punya roh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada lagi kekhawatiran, tidak lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan, tapi rohmu akan mengalahkan segala sesuatu dan roh itu begitu luar biasa bermanifestasi keluar dalam hidupmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai umat yang mengenal Allahnya pasti kuat dan bertindak, adalah umat yang mengalami roh Tuhan mengurapi hidup dia dan bekerja secara aktif dalam kehidupannya. You are God's anointed people. Engkau adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, urapan apa yang menyertai kita? Saya menyampaikan pesan ini karena saya percaya ada 4 urapan yang akan menyertai kita. Sepanjang kita di rumah, sepanjang kita nanti juga sebentar akan beraktivitas, kalau sekiranya ke depan kita sudah akan memulai new normal, maka saya yakin ini yang Tuhan akan lakukan dan dia akan kerjakan di tengah-tengah kita. Karena firman Tuhan berkata di sini, dia akan mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Wow! Kalau kita bicara secara literal atau secara hurufiah, itu berarti terkesan kepada orang miskin. Memang benar. Di dalam bahasa aslinya, kata orang miskin di sini adalah lack in anything. Kekurangan dalam segala sesuatu. Berarti kesimpulannya ini bukan hanya bicara miskin secara materi, tapi ini juga bicara miskin secara rohani. Firman Tuhan berkata kepada kita, roh Tuhan akan mengurapi kita, menyampaikan. Ada kata messenger, engkau jadi messenger, menyampaikan good news. Di tengah-tengah dari banyaknya bad news, atau corona news, kita memiliki yang disebut good news, berita yang baik, kabar yang baik, bahwa memang Tuhan akan mengurapi kita untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang yang ada di keluarga kita, di dalam komunitas, bahkan dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Saya mendapatkan satu pesan yang sangat kuat, bahwa seluruh dunia, bahkan semua bangsa, semua orang hari ini punya kerinduan yang kalau dia bersungguh-sungguh hati, mereka rindu mencari Tuhan. Kita akan mengalami tuaian orang-orang yang haus mencari Tuhan. Komsel-komsel, setiap kita di kantor, di kampus, di sekolah, bahkan di keluarga, saya merasakan roh Tuhan begitu kuat mengatakan bahwa kita akan mengalami tuaian yang besar sesudah era COVID ini. Komsel-komsel akan bermultiplikasi, bertambah jiwa-jiwa. Gereja akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus mencari Tuhan. Ada spiritual hunger. Ada kehausan dari orang-orang mencari Tuhan dengan hidup mereka. Saudara, kita perlu berdoa supaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang haus mencari Tuhan. Kita akan mengalami multiplikasi, jumlah pertumbuhan yang signifikan sekali sesudah dari COVID ini lewat orang-orang yang mencari Tuhan. Dari orang yang lack in anything, mereka akan mengalami full in everything. Mereka akan mengalami kepenuhan dalam kerohanian mereka, kepenuhan di dalam materi mereka juga tentunya. Karena hari ini dikatakan Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Saya rindu mengajak kita, mari kita gali firman Tuhan lebih dalam. Berdoa lebih sungguh, bangun mesbah keluarga bersama. Mari komunitas buat yang single, mari kita bangun komunitas kita. Mari hari ini kita bangun ibadah yang sungguh-sungguh. Ibadah pribadi kita. Karena kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kalau goncangan datang, kita juga mengalami goncangan, tapi kita tidak tergoncang karena kita berada di dalam ibadah yang hormat dan takut akan Tuhan. Saya rindu, mari kita bangun manusia rohani. Lewat kehidupan kita, rohani kita juga akan memberikan dampak
Ada banyak orang yang akan mencari dan haus dalam kerohanian kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah dari ayat ini. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan ada tambahan lagi di bawahnya yang tertindas juga. Jadi dua kata baik tertawan dan tertindas, saudara temukan juga dalam Strong Dictionary, kata yang sama yaitu broken heart. Break in peace, yaitu orang-orang yang hancur remuk, terpecah-pecah dalam bentuk kepingan-kepingan, terbelah-belah. Saudara, apa maksudnya? Yang kedua, justru sepanjang kita mengalami COVID dan sesudah COVID, maka kita akan mengalami terobosan yang luar biasa dalam hubungan kita. Karena ini bicara hati kita. Firman Tuhan berkata, di akhir zaman kasih akan menjadi dingin, menjadi tawar. Kita sudah mengalami berbagai konflik, gesekan, lain sebagainya. Tapi hari ini saya selalu percaya, terobosan dalam hubungan keluargamu. Hati yang rusak, hati yang remuk, yang terluka, hati yang mengalami kekecewaan akan dipulihkan kembali. Terjadi recovery in relationship. Akan terjadi hubungan yang dipulihkan oleh Tuhan. Gimana dunia bisa melihat kita adalah gereja Tuhan? Firman Tuhan berkata, dunia mengenal engkau adalah murid-muridku jikalau engkau saling mengasihi. Jadi selain kita mengalami terobosan spiritual, kabar baik yang kita bagikan, orang haus dalam kerohanian. Tapi yang kedua, sesudah COVID, bahkan sepanjang COVID ini kita akan melihat ada hubungan yang terbangun. Saya memperhatikan justru melalui online cell group, malah orang lebih rindu untuk kumpul, untuk mau ngobrol. Ya, untuk melihat wajah demi wajah. Walaupun kita secara fisik nggak bisa ketemu. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita adalah makhluk sosial. Pribadi yang perlu ketemu dengan banyak orang. Berinteraksi dengan banyak orang. Tapi hari ini kita tidak bisa lakukan itu. Kita nggak bisa menjabat tangan. Kita nggak bisa melakukan yang sifatnya sentuhan. Tapi melalui teknologi kita tetap menjadikan hubungan, kasih yang nyata di tengah-tengah kita. Saya sungguh bisa merasa di waktu saya mengunjungi beberapa cell group, kerinduan, kehausan, keinginan, dan rasanya ada kekeluargaan yang dahsyat sekali. Yang dimaksud dengan terobosan dalam hubungan, relationship, juga akan kita lihat keluarga-keluarga. Karena kita semua ada di rumah dengan keluarga kita. Tuhan mau memulihkan keluarga-keluarga. Buat saudara yang mendengar apa yang saya sampaikan, kita akan melihat pemulihan keluarga terjadi. Pemulihan hubungan terjadi. Pemulihan di dalam satu dengan yang lain akan terjadi. Ya, biar kiranya kita menjadi gereja yang menampakkan ya hubungan kasih satu dengan yang lain. Sehingga dunia bisa melihat memang kita gereja Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan dari ayat ini yaitu penglihatan bagi orang-orang buta. Nah, menarik sekali. Kata penglihatan bagi orang-orang buta di dalam Strong Hebrew dikatakan recovery of sight. Terjadi sebuah pemulihan atau satu perubahan di dalam cara pandang. Kalau kita mau memiliki gereja yang benar-benar tahu dengan apa yang sedang terjadi, menjadi orang Kristen yang sadar dengan apa yang terjadi di dalam lingkungannya dan juga di sekitarnya, yang kita perlu lakukan adalah recovery our sight. Apa yang kita lihat? Kita membutuhkan gereja yang punya clarity. Maksudnya gereja yang bisa melihat dengan jernih, dengan bening, dengan jelas. Saat corona ini membuat keruh. Mungkin kita nggak bisa melihat dengan jelas. Ada samar-samar, ada kekaburan. Di waktu kita bangun hidup kita, di dalam hubungan dengan Tuhan, spiritual yang pertama tadi. Kita menjadi pembawa kabar baik. Yang kedua, kita bangun juga hubungan sesama kita. Hubungan dalam keluarga. Maka yang terjadi yang ketiga, kita akan memiliki cara pandang seperti Tuhan melihat. Maka kita bisa memahami semua orang yang di sekitar kita. Kita harus jadi gereja yang seperti gereja mula-mula. Disukai oleh banyak orang. Dan semakin hari ditambah-tambahkan jiwa di dalam gereja Tuhan. Ini adalah kunci apa? Disukai artinya karena mereka tahu apa yang harus dibagikan. Apa yang harus disampaikan jadi kebutuhan dari dunia pada hari ini. Sebab itu saya berdoa. Mari saya mau mengajak kita sebagai gereja. Kita sadar. Kita harus punya cara pandang yang berbeda. Dalam artian bukan berubah yang sifatnya yang kita mau, tapi yang Tuhan mau. Kalau nanti kita akan masuk ke dalam era di mana kita sudah bisa beribadah secara fisik, tentunya harus ada pembatasan secara protokol kesehatan. Kita akan menjadi new normal church. Gereja yang hidup di dalam normal yang baru. Berarti cara pandangnya harus baru. Perilakunya juga harus baru. Kita sekarang sudah menyadari salah satu contoh. Ternyata
Berpuluh-puluh tahun di Abalov kita mengajarkan, gereja adalah diri kita. Gereja bukan datang ke rumah. Gereja sudah ada di rumah, dan gereja adalah kita sendiri. Hari ini kita menyadari, ternyata kita juga bisa beribadah di rumah kita. Ternyata ibadah tidak harus selalu di dalam sebuah gedung. Tentunya ada gedung gereja sangat baik untuk bisa membawa kita sebagai persekutuan orang-orang percaya. Gereja-gereja bisa menjadi satu. Tapi hari ini kita menyadari lewat kejadian COVID-19, melihat ada satu pesan yang unik sekali, yaitu kita semua benar-benar berada di rumah dan kita bisa beribadah bersama dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu, ada cara pandang dan cara kerja yang berbeda lagi. Kita mulai mengerti sekarang, bahkan berbisnis sekalipun. Sekarang kita mulai melihat online mulai terjadi. Semua orang sudah tahu bahwa ternyata ada perubahan dalam platform, dalam berbisnis, dalam bekerja. Orang menghindari untuk terlalu banyaknya pertemuan secara dalam ruangan. Tentunya kita perlu lakukan dalam bentuk online. Atau bentuknya yang sifatnya kita bisa bertemu tapi lewat fasilitasi digital. Dan yang menarik lagi adalah ternyata ada banyak hal-hal yang baru bisa terjadi sepanjang kita mengalami COVID-19 ini. Yaitu tiba-tiba muncul orang-orang yang punya keahlian. Di cell group ada pria-pria tiba-tiba bisa jadi chef. Wow, ternyata keahlian yang terpendam sudah begitu lama tapi ternyata bisa terjadi juga. Termasuk gereja, kita akan punya cara pandang, cara kerja, cara hidup yang berbeda. Nah coba pikirkan, hidup kita manusia yang lama atau manusia yang baru? Bagaimana kita menanggapi situasi hari ini? Bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita memanfaatkan waktu? Saudara, saya percaya kita harus menjadi gereja, harus menjadi pribadi. Bisa melihat ada hal yang berubah, ada hal yang baru, tapi kita tetap tidak kehilangan esensi yang sesungguhnya, substansi yang sesungguhnya. Tapi kita bisa mendeliver dengan cara yang berbeda. Sebab itu, bahwa gedung gereja juga kita jaga, bersihkan dengan konsisten. Ini bagian supaya nanti satu hari waktu kita beribadah, kita semua juga memiliki gedung yang memang sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Kita harus siap menampung jiwa-jiwa. Di dalamnya kita juga harus ada banyak sekali yang dirubah. Cell group coba kita rubah. Saya sudah terpikir kalau dalam meeting nanti, meeting kepemimpinan, mungkin kalau ada yang halangan karena berada di luar kota, lain sebagainya, ternyata mereka juga bisa join dengan kita di dalam online meeting. Tuhan akan mengurapi kita sebagai gereja Tuhan supaya memiliki roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan yang terakhir, yang menarik sekali, justru ini yang paling penting. Karena firman Tuhan berkata, kita akan diurapi untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang sudah datang, telah datang. Ya, tahun rahmat Tuhan di sini adalah the year of God's favor. Di dalam Strong Hebrew kita bisa menemukan bahwa ini adalah Tuhan memberikan perkenanannya, favornya, rahmatnya buat kita, anugerahnya, kasih karunia-Nya. Supaya kita semua tahu bahwa kita sesudah dari COVID, kita akan melihat the year of favor. Ada kasih karunia Tuhan untuk seluruh kita sebagai umat yang mengenal Allah. Kita akan menjadi pribadi yang kuat dan bertindak karena Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita perlu lakukan secara spesifik? Nah, ini yang ditaruh di hati saya. Saya ingin membacakan dalam Yesaya pasal yang ke-61, ya, karena Lukas pasal 4 tadi mengutip dari kitab Yesaya, seorang nabi yang sudah menubuat ribuan tahun yang lalu. Karena dikatakan dari ayat ini, Yesaya 61, saya bacakan kepada saudara semua, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, pelepasan dari penjara, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Wow, ini ayat yang sama yang diberikan buat kita semua dari Lukas 4, tapi saya mengutip kembali supaya kita ingat dengan pesan ini. Nah, orang-orang yang diurapi ini adalah orang-orang yang menurut Yesaya. Dari ayat 4 kita bisa membaca, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi, dan memperbaharui kota-kota yang runtuh. Ini pesan yang diberikan buat kita semua. Kita akan menjadi orang yang mendirikan kembali, membangun kembali, rebuild. Di tengah-tengah suasana COVID yang sedang porak-poranda ini. Tapi kita akan menjadi gereja Tuhan yang akan membangun, build kembali. Saudara, dan ayat yang ke-9, karena firman Tuhan berkata demikian, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak-anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang akan melihat engkau dan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Sekaranglah kesempatannya. Kita akan bisa melihat keturunan kita, generasi demi generasi. Kita percaya dengan prinsip intergenerational church. Kita percaya bahwa orang tua,
teruna, orang muda dan anak-anak. Kita akan menjadi satu generasi akan membangun gereja ini, membangun kota kita, bahkan juga kita akan melakukan pelayanan yang memberikan dampak untuk bangsa kita. Kuncinya apa? Izinkan Roh Tuhan mengurapi kita dengan 4 hal yang saya sampaikan tadi. Sesudah kita membaca Yesaya 61, kita tidak boleh melupakan, karena ini satu rangkaian bahwa ada Yesaya 60. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Ada 5 ayat di awal yang saya mau kita baca bersama-sama dan ganti kalimatmu dengan namamu sendiri. Saya berikan contoh. Kemuliaan Sion yang akan datang dalam Yesaya 60 ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah sebab terang Seno datang. Ya, sebut namamu, jangan nama saya. Apa yang kita deklarasikan pasti terjadi dalam hidup kita. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terang Seno datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas Seno. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas Seno dan kemuliaannya menjadi nyata atas Seno. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang Seno dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi Seno. Angkatlah muka Seno dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepada Seno. Anak-anakmu laki-laki dan datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Jadi anak-anak yang Tuhan berikan buat kita akan terjadi. Pada waktu itu Seno akan heran melihat dan berseri-seri. Seno akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada Seno. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada Seno. 5 ayat ini menjadi sebuah gambaran gereja Tuhan. Semua saudara yang mendengarkan firman ini, ingat baik-baik, engkau adalah terang dan cahaya yang ada di tengah-tengah bangsa kita. Di tengah-tengah lingkunganmu. Saya berdoa agar kita akan menjadi cahaya, menjadi terang. Kita nggak perlu takut, justru di mana ada terang dan cahaya, semua kegelapan akan menyingkir. Semua ketakutan, semua kecemasan, semua kekhawatiran tidak akan terjadi. Dan saya ingin membacakan ayat yang ke-7, karena dikatakan demikian. Ini sangat spesifik buat Indonesia. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Selain ada tuayan jiwa yang besar, di hal pertama yang tadi saya sampaikan, kita akan melihat tuayan Kedar dan Nebayot terjadi sesudah COVID ini. Apakah saudara percaya? Mungkin kita bilang, Tuhan, apa mungkin? Kita tidak pernah mendapati dan kita harus bersyukur karena kita sebagai gereja berada di tengah-tengah sebuah bangsa yang terbesar populasinya dalam Kedar dan Nebayot. Firman Tuhan bilang mereka akan berhimpun di dalamnya. Semuanya dipersembahkan di atas mezbah Tuhan sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyemarakan rumah keagungannya. Dan siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati di pintu kandangnya? Nah, ini pesan yang spesifik yang kedua. Selain Kedar dan Nebayot. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Nubuatan Nabi Yesaya memang ada konteks ya pada masa itu. Dan kemudian ada sebagian yang sudah digenapi, tapi ada yang sebagian lagi nanti akan digenapi waktu Mesias datang, Yesus Kristus datang kedua kali. Tapi yang menariknya adalah ini juga berlaku buat kehidupan kita, ada pulau-pulau yang jauh. Kita percaya sekali, bangsa, negara yang memiliki kepulauan yang terbanyak, salah satu terbanyak di dunia adalah Indonesia. 17.000 pulau. Yesuslah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh ini. Saya merasa roh saya seperti ada satu dorongan. Tuhan, ini akan terjadi tuayan besar buat Indonesia. Karena bangsa kita memenuhi syarat di dalamnya. Bahkan dikatakan emas dan perak akan dibawa ke dalamnya. Firman Tuhan berkata pintu-pintu akan terbuka. Ya, bangsa-bangsa akan datang ke dalamnya. Inilah sebuah pesan yang diberikan buat saudara dan saya. Saya rindu mengajak kita berdoa bersama-sama. Untuk kita bisa melihat pesan profetik ini terjadi untuk bangsa Indonesia. Kedar Nebayot masuk ke rumah Tuhan. Dan harta bangsa-bangsa dari seberang lautan juga akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Kita berdoa di dalamnya supaya kita bisa melihat roh Tuhan mengurapi kita. Dan kita akan melihat tahun rahmat Tuhan terjadi untuk hidup kita dan bangsa kita. Di akhir dari firman Tuhan hari ini, I am anointed, you are anointed, we are God's anointed people. Amen.
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Lukas 4 ayat 18-19 pasti digenapi dalam hidup kami. Bahwa urapan demi urapan ini terjadi dalam hidup kami. Biar kiranya kami dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami lack in everything sehingga mengalami full in everything. Kami percaya mereka yang mengalami kekurangan dalam rohani, jiwani, dan jasmani, mereka akan dipenuhi oleh kasih Kristus. Kami juga berdoa biar kiranya kami menjadi pembawa damai, dipakai oleh Engkau untuk memulihkan hubungan yang rusak, menjadi perawat untuk hati yang remuk. Bawa kami supaya sungguh lewat kehidupan sehari-hari kami akan membawa pemulihan di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus, kami juga tahu bahwa ada penglihatan buat setiap orang-orang yang selama ini tertutup matanya. Bawa kami, bahkan kiranya kami juga mengalami kehidupan yang dipulihkan, mata hati kami menjadi terang, bahkan kami bisa membawa terang Tuhan kepada semua orang di sekitar kami. Izinkan kami melihat dan mengalami, menggenapi tahun rahmat Tuhan dalam hidup ini. The year of God's favor. Kami percaya semuanya ya dan amin ada dalam hidup ini. Terima kasih, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, biar kiranya Engkau terus berbicara, membawa kami dari satu pengalaman kepada pengalaman bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Kita sudah mendengarkan arahan firman Tuhan pada hari ini. Ada beberapa hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama, sadari sepenuhnya bahwa Tuhan sudah mengurapi kita. Yang kedua, pulihkan hubungan dengan orang lain dan melayani pribadi yang perlu dipulihkan. Dan yang ketiga, beritakan kabar baik, Injil, kepada minimal satu orang yang belum percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan sebab kita percaya bahwa Dialah sumber segala kasih karunia dan berkat bagi kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terimalah berkat ini, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.